Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9E, F, G, dan H. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat meskipun berada di dalam kondisi yang seperti ini. Nah, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini karena memang kondisi sangat tidak mendukung bagi kalian untuk belajar langsung di sekolah. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Fanda ingin membahas tentang jadi materi kalian satu semester ini yaitu tentang internet. Benar-benar materi yang sangat mendukung sekali dengan kondisi saat ini, di mana kamu harus mengikuti pembelajaran secara daring dan mau nggak mau pasti itu menggunakan internet. Nah, kemudian jadi kalau misalnya nggak ada internet, kalian pasti tetap bisa belajar, cuman pasti tidak semudah kalau kalian punya akses internet seperti itu. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang internet, kita belajar dasar-dasarnya dulu, hal-hal yang mungkin kalian udah pakai internet setiap hari tapi kamu nggak begitu paham tentang apa sih itu, kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi untuk akses internet. Jadi oleh Bu Fanda kalian pasti udah kenal ya. Nah, kemudian salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet yaitu adalah browser atau peramban web. Nah, apa sih itu browser? Pasti kalian sering mendengarkan kata-kata browser tapi kamu nggak tahu browser itu apa. Nah, jadi browser itu adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Nah, jadi kalau kamu mau searching sesuatu di internet, nah kamu pakainya browser. Itu yang kamu pakai untuk searching, untuk kamu browsing, browser untuk browsing, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada search engine atau mesin pencari. Nah, apa itu? Search engine adalah program yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi misalnya kamu searching SMP Negeri 31 Semarang. Nah, itu SMP Negeri 30 Semarang itu adalah kata kuncinya atau keywordnya. Nah, kemudian tempat yang kamu ketikkan untuk mencari informasi tentang SMP Negeri 31 Semarang itu yang dinamakan dengan search engine. Seperti itu. Nah, kemudian terus perbedaannya browser sama search engine tuh apa ya? Karena memang dari tampilan sepertinya sama, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Nah, perbedaannya apa? Kita simak di materi berikutnya. Perbedaan browser dengan search engine yaitu browser adalah aplikasi untuk membuka halaman website. Nah, browser itu tersimpan pada komputer atau smartphone yang kita gunakan. Itu browser. Kemudian ada search engine. Nah, kalau search engine itu adalah salah satu jenis website yang digunakan untuk mencari halaman website lainnya. Jadi kita mengakses search engine dulu ini untuk membuka website-website yang lain, seperti itu. Kemudian search engine tidak tersimpan pada komputer atau smartphone kita, namun tersimpan pada server dan hidup 24 jam nonstop dan bisa kamu akses kapan saja ketika kamu ingin menggunakannya. Itu perbedaannya antara browser dan search engine. Nah, untuk memudahkan memahaminya, coba kalian perhatikan browser atau peramban web. Nah, ini adalah browser ya, ada Firefox, ada Google Chrome, kemudian yang di smartphone ada, kalau kalian pakai Android, Samsung, di situ ada internet. Kalian atau mungkin pakai UC browser, pakai Opera Mini dan juga ada Chrome. Nah, itu yang dinamakan dengan browser. Jadi, alat yang kamu gunakan untuk mencari informasi di internet. Contohnya ini browser. Ya. Jadi ini kan terinstall atau tersimpan di komputer atau di HP kalian. Nah, ini namanya browser. Nah, kemudian search engine. Nah, seperti ini. Search engine itu seperti ini tampilannya. Nah, contohnya ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada DuckDuckGo, dan lain-lain. Tampilannya seperti ini. Jadi,
di tempat ini kamu bisa menuliskan kata kunci apa yang kamu ingin cari. Misalnya materi BTIK kelas 9, apa aja kamu bisa cari. Ini yang namanya search engine. Jadi kalau kamu temukan search engine ini biasanya ada di dalam browser. Jadi ketika kamu mengakses browser, maka nanti akan tampil search engine-nya. Jadi search engine itu ada di dalam browser. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kemudian ada beberapa contoh browser yang sering kalian lihat. Kemudian di sini ada Firefox, kemudian ada Google Chrome, ada Microsoft Edge, kemudian ada Opera, kemudian ada UC Browser, dan ada Internet Explorer. Itu hanya beberapa, contohnya masih ada banyak lagi, tapi ini yang biasanya sering kita pakai dan juga orang-orang pakai. Jadi ini yang ya bisa dibilang yang sering dipakai oleh orang-orang. Kemudian ada beberapa contoh search engine. Nah, ini ada google.com, ada yahoo.com, ada bing.com, ask.com, kemudian ada duckduckgo.com, dan ada owl.com. Kalian bisa coba-coba cari sesuatu informasi di contoh search engine yang Bu Fanda tampilkan di sini. Tapi di luar ini masih banyak lagi search engine yang digunakan oleh banyak orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau kita pasti seringnya atau familiarnya hanya google.com, padahal di luar sana masih banyak lagi. Oke, kali ini Bu Fanda akan memberikan demonstrasi bagaimana kita mencari informasi di internet menggunakan browser dan search engine. Nah, kali ini browser yang Bu Fanda gunakan adalah Google Chrome. Nah, kemudian kalau Google Chrome, dia karena satu produksi dengan Google, maka search engine yang tampil adalah search engine dari Google itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan browser Chrome. Nanti di sini akan tampil aplikasi-aplikasi apa yang sering kamu gunakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada search engine-nya. Search Google or type a URL. Kamu bisa mengetikkan apa yang ingin kamu cari di bagian kolom ini. Misalnya Bu Fanda ingin mencari tentang SMP Negeri 31 Semarang. Nah, jadi search engine itu ada yang awal tampilannya tadi di sini ya. Kemudian dia pindah ke atas, jadi sama aja. Search engine-nya juga yang di atas dan yang di tengah tadi itu sama. Jadi kalau kita ketikkan di bawah, nanti dia otomatis akan berpindah di search engine yang atas. Tapi itu sama aja, nggak masalah. Kalau sudah, kita bisa klik atau tekan enter. Nah, nanti akan muncul informasi-informasi sesuai dengan kata kunci yang kalian masukkan. Tadi Bu Fanda memasukkan SMP Negeri 31 Semarang, jadi informasi yang keluar pasti tentang info tentang SMP Negeri 31 Semarang. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa buka salah satu info yang kalian mau, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada sedikit contohnya dari penggunaan browser untuk mencari informasi di internet. Nah, kemudian sekian materi yang Bu Fanda sampaikan tentang browser dan search engine. Kemudian untuk review materi, Bu Fanda sudah mengirimkan sebuah formulir di Classroom. Nanti kalian bisa cek. Jadi kalian isi di situ tentang review materi yang udah Bu Fanda sampaikan ini. Dan kalau misalnya kalian ada sesuatu yang masih belum paham atau kalian ingin tahu lagi, kalian bisa juga masukkan di sana. Kamu bisa kasih tahu Bu Fanda, Bu, saya tuh pengen tahu tentang ini, tolong dong dijelasin, kayak gitu. Kamu bisa tanya-tanya di situ. Nanti Bu Fanda kasih formnya, kamu isi, kemudian kamu kirim seperti biasa. Nah,
Cukup sekian dari Bu Fanda. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terus kalau misalnya kalian harus banget keluar rumah, tolong jaga tetap ikuti protokol kesehatan yang udah dibuat, jangan dilanggar. Pokoknya sampai kondisi membaik, kalian harus tetap semangat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.